Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin wal hadirat amkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim atau Ensiklopedia Muslim. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang etika kita dengan tetangga. Sebelumnya kita membahas tentang bagaimana etika kita dengan orang tua, bagaimana etika kita dengan dengan anak. Nah, ada yang kadang sebagian kita suka melupakan etika kita dengan saudara dan kerabat. Nah, memang di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala, beliau membedakan antara kerabat dengan saudara. Walaupun sebenarnya dua-duanya sama saja gitu ya. Cuman memang agak dibedakan oleh beliau adalah kalau yang disebut dengan saudara itu adalah adik dan kakak. Sedangkan yang namanya kerabat itu selain adik dan kakak tapi masih ada ikatan nasab. Contohnya apa? Mungkin di sini dengan bibi, paman, sepupu gitu ya. Itu kan mereka semuanya adalah saudara. Nah, makanya di sini adalah bagaimana kita akan membahas tadi kaitan dengan etika kita dengan saudara dan kerabat. Sekali lagi tadi yang dimaksud dengan kerabat itu adalah selain adik dan kakak ya. Itu adalah yang disebut dengan kerabat ini. Nah, di awal ini beliau menyebutkan ini memang dua bab ya, dua bab khusus. Pertama adalah al-ikhwah, yang kedua adalah al-adab ma'al aqarib. Ya, urutannya begitu. Jadi ikhwah kemudian adab ma'al aqarib. Walaupun sebenarnya antara ikhwah dengan al-adab ma'al aqarib ini terhalang oleh az-zaujan, yaitu pasangan suami istri. Tapi saya satukan ini jadi satu bab, yaitu apa? Prinsipnya kaitan dengan etika kita dengan saudara dan kerabat. Tapi kata beliau di sini disebutkan al-muslimu yara annal adaba ma'al ikhwati kal adabi ma'al aba wal abna sawa'a. Jadi kata beliau, etika kita dengan saudara, adik atau kakak itu seperti etika kita dengan ayah dan anak. Maksudnya apa? Maksudnya kata beliau fa'alal ikhwatis sighar minal adab nahwa ikhwanihimil kibar maka ana alaihim li abaihim. Jadi etika kita dengan saudara itu seperti etika kita dengan ayah dan dengan anak. Maksudnya apa? Kalau kita sebagai adik, kita sebagai adik, maka etika kita dengan saudara kita, dengan kakak kita, itu seperti akhlak kita kepada orang tua. Jadi seperti akhlak kita kepada orang tua. Sedangkan kalau kita sebagai kakak, kita sebagai orang yang lebih besar kepada adik kita yang masih kecil, itu seperti etika seorang ayah kepada anak. Jadi itu ya. Jadi antara kalau adik kepada kakak itu seperti kepada orang tua, kalau kakak kepada adik berarti seperti kepada anak. Jadi itulah etika yang perlu diperhatikan kata beliau. Maka apa? Maka kata beliau wa anna alal ikhwatil kibarna wa ikhwatihim as-sighar maka nali abawihim alaihim min huquqin wa wajibatin wa adab. Nah, kata beliau, kalau begitu apa? Antar saudara itu di sini apa? Ada hak. Setiap saudara memiliki hak yang harus dipenuhi. Kemudian ada kewajiban, tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dan tentu di sini ada etika, sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Kemarin kita sudah sampaikan, ketika berbicara tentang bagaimana etika kita sebagai anak kepada orang tua. Berarti kan kalau etika anak kepada orang tua berarti apa? Kita sebagai adik, bagaimana etika kita kepada kakak. Maka kemarin sudah kita sampaikan, etika kita kepada seorang anak, kepada orang tua ada apa? Taat atas perintahnya, kemudian memuliakannya, kemudian juga apa? Berbuat baik kepadanya, dan menyambung silaturahim kepada kerabatnya.
Ini kan etika orang tua etika anak kepada orang tua. Berarti kita sebagai adik kepada kakak apa? Taati perintah kakak kita, selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hormati, muliakan mereka karena mereka adalah seperti orang tua kita. Bahkan seandainya orang tua meninggal dunia duluan, biasanya yang mengambil alih tanggung jawab ayah itu biasanya siapa? Kakak. Artinya apa? Berarti kalau kakak perempuan itu ibarat ibu, kalau kakak laki-laki ibarat ayah. Mungkin bapak ibu di sini ada yang orang tuanya wafat masih kecil. Saya salah satunya. Saya ditinggal wafat oleh ayah saya itu usia saya masih 5 tahun. Nah, kakak-kakak saya itu banyak yang mengambil peran kepada saya, ada yang mungkin membantu biaya dan lain sebagainya. Artinya apa? Bagaimana kita memuliakan mereka? Takrimihima bil qawli wal fi'li, memuliakan mereka dengan ucapan dan perbuatan. Maka ini adalah kalau kita sebagai adik kepada kakak. Nah, sekarang dibalik, kalau kita sebagai kakak kepada adik, maka apa? Seperti etika kita kepada anak. Artinya apa? Kalau kita punya adik berarti itu ibarat anak. Maka apa? Maka kemarin disampaikan, kalau kepada adik maka apa yang dilakukan? Kemarin kita sudah sampaikan, diantaranya memberikan nafkah. Kalau memang kita sudah berkecukupan, mungkin orang tua kita terbatas, maka ada adik kita bantu. Contohnya kalau ada biaya pendidikan dan lain sebagainya, kemudian kita berbuat baik kepada mereka, memperlakukan mereka seperti kepada anak. Ini adalah kaitan dengan ikhwah, yaitu etika kita kepada saudara. Nah, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, wa dzalika lima waroda, sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqu kabiril ikhwati ala saghirihim ka haqqil walidi ala waladihi. Hak seorang anak hak seorang kakak atas adiknya sama seperti hak seorang ayah atas anaknya. Artinya apa? Berarti kan ini adalah kaitan dengan hak seorang kakak dari adiknya. Berarti kan ini kewajiban adik kepada kakak, seperti kewajiban seorang anak kepada orang tua. Ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini sebagaimana disebutkan di sini oleh muhaqqiq buku ini, ya, maka disebutkan adalah rawahul Baihaqi wa huwa dhaifun wa warada fi kanzil ummal wa miskatul masabih. Nah, hadis ini menegaskan kedudukan istimewa seorang kakak dalam keluarga yang memiliki hak untuk dihormati dan ditaati sebagaimana seorang ayah dihormati oleh anaknya. Tadi disampaikan seperti itu. Ini adalah kaitan dengan kita dengan kakak kita. Walaupun bisa jadi punten, kakak kita secara strata ekonomi jauh di bawah kita, secara strata pendidikan jauh di bawah kita. Pokoknya mah dari urusan dunia jauh, tapi walaupun bagaimana itu adalah kakak kita. Sebagaimana bisa jadi secara pendidikan anak jauh daripada orang tuanya, tetapi apa? Tetapi walaupun bagaimana itu adalah orang tua. Dan kita jangan malu mengatakan ini orang tua saya, ini kakak saya. Diakui. Kenapa? Karena itu adalah saudara kita. Makanya nanti kita sambungkan ketika membahas tentang kerabat, itulah sebenarnya silaturahmi atau silaturahim yang paling kuat itu kepada siapa? Kepada kerabat. Makanya kan ada istilah di Sunda Bapak ya, ketika membahas kemarin tentang berbakti kepada orang tua, orang Sunda mah ya istilah ulah pareumeun obor Pak ya. Apa maksud ulah pareumeun obor teh Pak? Jangan sampai dengan meninggalnya orang tua hubungan kekerabatan kita malah jadi hilang. Apalagi kekerabatan itu adik dan kakak. Kan sering terjadi Pak, begitu orang tuanya meninggal dunia, adik kakak itu udah masing-masing. Apalagi naudzubillah min dzalik sampai rebutan harta dan lain sebagainya. Ini adalah tentu tidak dibenarkan kaitan dengan bab ini. Nah, kemudian ibarat Allah Subhanahu wa taala kan kalau kita lihat di sini apa? Ini hak kakak. Berikutnya, di hadis Nabi yang lain riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanad hasan, juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Birra ummika wa abaka summa ukhtaka wa akhaka summa adnaka. Maka apa? Perintah pertama adalah berbaktilah kepada ibumu dan ayahmu. Kan berarti yang pertama kali adalah apa? Kita berbakti kepada siapa? Ayah dan ibu.
Kemudian apa yang kedua kata Rasulullah? Di sini apa? Summa ukhtaka wa akhaka. Yang berikutnya adalah saudara perempuanmu. Ya. Kemudian apa? Summa wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Summa adnaka, kemudian kerabat yang lain kepada yang ada di bawahnya secara berurutan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kaitan dengan hubungan kekerabatan. Makanya di sini adalah al-ikhwah, kepada saudara itu sampai dikuatkan seperti itu. Karena hadis Nabi, berbakti kepada ibumu dan ayahmu, kemudian saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, kemudian kepada yang di bawahmu dan di bawahmu. Ini adalah kaitan dengan kita kita bagaimana etika kita kepada keluarga kita. Nah Bapak Ibu, ini adalah kalau kita kemarin berbicara tentang bertetangga, Pak. Ketika berbicara tentang bertetangga, kan tetangga itu ada 3 kan? Ada tetangga non muslim, ada tetangga muslim, ada tetangga muslim dan kerabat. Jangan-jangan kerabat itu adik kakak. Nah kan walaupun bagaimana Pak ya, adik kakak mah tidak bisa dipisahkan, ibaratnya begitu. Sebesar apapun mungkin ada masalah dan lain sebagainya, ini adik kakak yang tetap harus berbuat baik. Kenapa? Karena nanti berpengaruhnya apa? Kaitan dengan wali, kaitan dengan segala hal, itu adalah adik kakak itu tidak bisa diputuskan. Makanya ini adalah kalau kita berbicara tentang berbicara tentang silaturahmi atau silaturahim, itu sesungguhnya yang paling berhak untuk disilaturahmi siapa? Adik dan kakak. Kadang ada sebagian orang banyak kalau pertemuan dengan teman, buka bersama dengan teman, ini semangat. Pas diajak ku adina, diajak ku lanceukna, nggak mau gitu. Padahal mereka itu sangat mereka tuh lebih dekat dengan kita. Bahkan mungkin mereka tuh jauh bisa jadi secara finansial mereka jauh di bawah kita. Mungkin teman-teman kita ngasih dan lain sebagainya, tapi saudara ini tentu berbeda, Pak. Ya, saya kemarin 3 pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu ya, berarti 3 pekan yang lalu ya, keponakan saya itu meninggal, Pak. Nah keponakan teh pada kaget, keponakannya usia berapa? Usianya udah 60 tahun Pak. Jadi keponakan saya itu banyak yang lebih tua dari saya. Bahkan jangankan keponakan Pak, cucu saya itu banyak yang lebih tua dari saya. Maksudnya cucu dari kakak saya. Saya sering sampaikan, saya itu punya kakak berapa? 13. Saya anak ke-14 dari 14 bersaudara. Saya selalu sampaikan begitu. Walaupun itu sebenarnya 2 ibu, dari ibu pertama dan ibu kedua, tapi kan bapaknya satu. Saya bilang ini kakak saya. Nah kemarin salah satunya ada keponakan saya itu wafat, usia mungkin sekitar 60 tahun. Karena anaknya saja lebih tua dari saya. Anak yang nomor 1, nomor 2, ya 1, 2, 3 itu yang 3 ke atas itu lebih tua dari saya. Nah yang nomor 4 baru itu seusia dengan saya, itu cucunya. Berarti cucu kakak saya. Nah yang meninggal itu kan keponakan berarti. Nah ini bapaknya meninggal, nah anaknya itu yang nomor 4 baru seusia saya. Bahkan kalau nggak salah mah dia lebih tua berapa bulan gitu. Nah saya sampaikan, terus akhirnya kebetulan di situ ada rumah kakak saya, sambil ke kakak saya juga. Terus kakak saya itu karena sakit ya, kakak saya nomor berapa ya, nomor 4 apa ya. Nah kakak saya itu sakit ya karena sempat jatuh, terus ini kakak yang beda ibu dengan saya. Terus saya ngobrol saya sama keponakan saya, kebetulan keponakan saya teman sekelas sekolah dulu. Ini keponakan saya itu teman sekelas. Makanya dia bingung Pak kalau di grup WA. Kenapa bingung? Mau manggil, kan ada grup WA angkatan gitu ya, mau manggil nama nggak sopan, ini paman saya. mau manggil emang juga nggak enak. Akhirnya dia nggak pernah manggil di grup itu. Nah kemarin saya silaturahmi ke sana. Terus saya bilang ke keponakan saya teman sekolah itu. Saya bilang, lihat, saya punya foto lengkap. Oh mana kata? Saya punya foto lengkap kakak saya, ada semuanya 14 ya. Waktu itu memang yang nggak ada 1 karena sudah wafat. Ya, yang 1 itu lebih wafat duluan. Kebetulan waktu itu saya kumpulkan di pas pernikahan saya Pak. Jadi pas pernikahan saya itu masih ada 12. Yang 1-nya memang sudah wafat. Jadi ada semua fotonya. Saya bilang ini kakak-kakak saya. Dan akhirnya apa tadi Pak? Ini beda gitu. Akhirnya keponakan saya, bagus ya katanya. Ada ternyata foto-fotonya. Saya bilang dengan saudara harusnya begini. Kumpul dan lain sebagainya gitu ya. Ini dalam rangka apa Pak? Dalam rangka tadi, salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua adalah menyambung tali persaudaraan. Dan saudara yang paling dekat siapa? Ya adik dan kakak. Nah baru setelah itu Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu ta'ala, beliau baru menyampaikan Pak tentang al-adabu ma'al aqarib.
adab bersama kerabat. Beliau agak membedakan antara kerabat dengan ini, karena mungkin tadi ada landasan hadis Nabi tadi. Nah, kalau dengan kerabat ini, Pak, di sini disebutkan al-muslimu yaltazimu li aqaribihi wa dawi rahimihi binafsil adab alladhi yastalzimu biha liwalidayhi wa waladihi wa ikhwatihi. Jadi kesimpulannya begini, Pak. Kalau dengan kerabat ini maksudnya apa? Selain saudara, paman, bibi, dan seterusnya. Maka kita sebagai seorang muslim berkomitmen dengan kerabat dan dawir rahim. Dawir rahim ini ada kerabat yang dia bukan ahli waris. Dalam bab fikih itu ada, dalam fikih mawaris itu ada. Jadi ada ahli waris itu kan nanti ada ada ahli waris dawil furud, ada nanti ahli waris dia bukan dia kerabat tapi dia bukan ahli waris. Contohnya bibi, paman dari ibu, itu kan mereka bukan ahli waris. Nah, di sini apa? Li aqaribihi wa dzawi rahimihi. Jadi ada seorang muslim berkomitmen untuk apa? Bergaul, mempergauli kerabat itu seperti mempergauli ayahnya, seperti mempergauli ibunya, seperti mempergauli saudaranya, termasuk anaknya. Nah, maka apa? Adab kepada kerabat di sini apa? Fayu'amilu khalatahu mu'amalata ummihi. Dalam bahasa Arab itu bibi itu ada dua. Bibi dari ayah, bibi dari ibu. Kalau bibi dari ayah itu namanya ammatun. Kalau bibi dari ibu namanya khalatun. Kalau paman dari ayah namanya khalun. Kalau paman dari ibu namanya, kalau bibi dari ibu namanya kalau bibi dari ayah namanya khalatun. Ammatun dan ammun, paman dan bibi dari ayah. Saya ulangi. Paman dan bibi dari ibu khalun dan khalatun. Nah, di sini disebutkan dari jalur bibi, bibi dari jalur ayah. Maka apa? Bergaul dengan bibi dari jalur ibu sebagaimana bergaul dengan ibu dengan penuh hormat dan kasih sayang. Jadi kalau kita punya bibi dari jalur ibu, maka interaksi dengan mereka seperti kita berinteraksi dengan siapa? Dengan ibu kita. Ini kan kadang sebagian orang suka lupa dengan bibi. Ini walaupun bibi ini adalah saudara. Bahkan nanti dalam sebuah disebutkan al-khalatu bimanzilatil Bibi dari pihak ibu itu seperti seorang ibu nantinya. Kan ini seperti ini. Kan banyak juga, Pak. Ada orang yang mungkin meninggal dunia orang tuanya. Kemarin contohnya saya kemarin ngobrol dengan istri, kebetulan teman sekolahnya anak saya. Itu teman sekolahnya gurunya anak saya itu punya anak, Pak. Nah, kemudian dia punya saudara. Saudara itu sudah pada wafat. Jadi saudara itu wafat, punya anak. Jadi anak itu yatim piatu. Itu diurus oleh siapa? Oleh pamannya, oleh bibinya gitu. Itu yang ngurus itu adalah paman dan bibinya. Kan seperti itu. Ini banyak yang seperti itu. Artinya apa? Kita mempergauli mereka seperti mempergauli ibu sendiri dengan penuh hormat dan kasih sayang. Kemudian wa ammatihi muamalata abihi. Begitu juga ketika dia mempergauli bibi dari jalur ayah, mempergauli jalur ayah, maka apa? Sebagaimana bergaul dengan ayah sendiri, menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Kalau kita bergaul dari paman dari jalur ibu, mempergauli paman dari jalur ibu dengan segala aspek ketaatan dan berbakti kepada orang tua. Dan kalau paman dari jalur ayah, bagaimana kita bergaul dengan mereka seperti penuh penghormatan dan kemuliaan kepada ayah kita. Ini adalah kalau kita punya paman, punya bibi dari jalur ayah atau jalur ibu, pergauli mereka seperti kita mempergauli orang tua kita. Ini adalah kaitan. Makanya kata beliau di sini apa? Wa kama yu'amilul ab wal yu'amilul khal wal am fi kulli madharin min madhahiri ta'atil walidain wa birrihima wal ihsani alaihima. Jadi ketika kita berinteraksi dengan ayah dan ketika kita berinteraksi dengan paman, baik dari ayah atau dari ibu, dengan bibi baik dari ayah atau dari ibu, maka seperti kita mempergauli orang tua kita. Dengan cara apa? Taat kepada mereka selama itu kebaikan. Kemudian apa? Berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, wal ihsani ilaihima. Dan kita juga adalah berbuat baik kepada mereka. Ini adalah hal yang kadang sebagian orang melupakan. Kalau ada paman mah orang lain. Padahal paman itu adalah mirip dengan orang tua kita. Fakullu man jama'tahum wa iyyahum rahimun wahidatun min mu'minin wa kafir
bahkan kalau kita lihat di sini ya, setiap orang yang tergabung karena ada ikatan kekerabatan tersebut, maka maka baik bahkan dia seandainya mukmin atau bahkan kalau dia non muslim, maka itu termasuk dawir rahim, orang yang punya hubungan rahim. Makanya di kita disebut dengan silaturahim atau silaturahmi dalam bahasa Indonesia. Jangan dipermasalahkan Pak ya, mau silaturahmi mah enggak. Kalau silaturahmi itu bahasa Indonesia, kalau silaturahim bahasa Arab, gitu aja Pak ya. Karena ini silaturahim mangga lah, itu mah lebih kepada dari sisi bahasa. Makanya apa? Dia itu termasuk kerabat. Jadi bisa jadi Pak, mereka adalah termasuk kerabat kita ya. Memang mungkin secara waris bisa jadi mereka bukan ahli waris. Sehingga apa? Al-wajibi silatuhum wa birruhum wal ihsanu ilaihim. Yang mana kita punya kewajiban kepada mereka apa? Kewajiban mereka itu adalah semua orang yang disatukan dalam satu kekerabatan, baik mukmin ataupun kafir, harus dianggap sebagai kerabat yang wajib disambung silaturahminya. Kewajiban ini mencakup berbakti dan berbuat baik kepada mereka tanpa memandang perbedaan keyakinan. Coba Pak bayangkan, walaupun dia non muslim tetap berbakti mah, maksudnya apa? Berbuat baik mah nggak ada masalah. Makanya di sini apa Pak disebutkan ya? Maka apa? Menyambung hubungan kekerabatan, menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan semua kerabat. Ya. Kemudian apa? Berbakti, melakukan kebaikan dan memenuhi hak-hak mereka. Itu berbakti namanya. Kemudian berbuat baik, menunjukkan akhlak mulia dalam setiap interaksi dengan mereka. Nah, ini Pak yang harus kita perhatikan konteks kaitan dengan bab ini. Jadi jangan sampai kita ini melupakan konteks kaitan dengan bab ini. Maka Syekh Abu Bakar Al-Jazair mengingatkan kita tentang ini. Ya. Tadi prinsip universal hubungan kekerabatan itu seperti ini. Makanya kan di kita ada istilah punten. Kalau orang Sunda mana namanya pancakaki ya. Jadi pancakaki itu kadang ngobrol Pak. Setelah hubungan, oh ternyata ini saudara. Makanya Pak kalau di kampung itu kadang satu kampung itu kalau dikait-kaitkan pasti ada ikatan saudara. Saya itu di kampung tempat kelahiran saya Pak, itu kalau dikait-kaitkan ini paman saya. Ya pokoknya gini, ini adalah adiknya ibu. Kemudian ada lagi di sini apa? Kemudian di sini adalah paman apa bukan paman ya? Ini sepupunya ibu saya. Bahkan penting kalau sepupu ibu saya kan neneknya sama kan. Nah ini adalah terus ini anaknya. Begitu disambung-sambung ini saudara. Nah mungkin kalau tadi Pak, kalau yang kerabat ya maksudnya yang saudara dekat itu kan adik kakak yang memang satu ayah satu ibu atau satu ayah saja atau satu ibu saja. Tapi kalau kerabat ini kan tadi. Jadi saya itu punya nenek. Nah, nenek saya itu kan punya adik. Nah adiknya itu punya anak beberapa di situ. Nah anaknya itu kan berarti apa? Anaknya apa? Saya punya nenek, nenek punya saudara. Nah nenek ini kan punya anaknya kan? Nenek apa? Mohon maaf. Nenek saya punya anak, ibu saya dan seterusnya. Tapi ini saudaranya nenek punya anak lagi. Itu kan itu dawir rahim. Itu yang disebut dengan kekerabatan Pak. Makanya punten kalau kata Sunda mah apa ulah pareumeun obor itu di situ. Ya. Dan itu kalau nanti kita bahas nanti Pak apa? Kalau kita punya kelebihan rizki, mereka duluan yang diprioritaskan. Jadi saya tuh pas kalau di kampung halaman tuh tadi Pak, mungkin ya setengahnya mah itu teh masih ada hubungan kekerabatan. Cuman ini saudara dari sini. Nah kadang tadi Pak, yang pinter pancakaki mah ibaratnya orang tua. Nah kalau ke bawahnya kadang nggak tahu, saya ini saudara, oh iya, bilang, oh, kenapa, gimana ceritanya? Kasih kan nanya ke kakak saya atau ke paman saya, mang, hari ini tuh saudara dari mana? Nah paman saya kan tahu, ini tuh begini, oh iya, oh ini ternyata masih ada hubungan kekerabatan. Nah cuman tadi Pak, ada yang kekerabatan tadi, makanya ada ikhwah, saudara, ada yang disebut dengan akorib. Nanti akorib itu nanti apa? Ada yang memang kerabat dekat itu paman, bibi, ada juga nanti dawir rahim. Mungkin nanti dawir itu yang sudah agak jauh, tapi dia masih ada hubungan kekerabatan. Makanya Syekh Abu Bakar Al-Jazair menyebutkannya adalah kekerabatan itu di situ. Ya, ini adalah. Nah, apa Pak kalau lihat di sini? Kata beliau disampaikan di sini kaitan dengan ini waltazama lahum binafsil adab wal hukuk allati yaltazimu biha li waladihi wa walidayhi. Maka kewajiban terhadap kerabat tadi Pak, baik kerabat tadi yang dekat, paman dari ayah, paman dari ibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, atau yang disebut dengan dawir rahim, maka apa? Maka seorang muslim memiliki tanggung jawab khusus
terhadap kerabat yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kewajiban ini harus dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Kata beliau, bahkan ketika kerabat bersikap keras dan menzolimi, seorang muslim tetap harus lemah lembut dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Maka di sini apa-apa yang harus dilakukan? Maka payuwakiru kabiruhum, menghormati yang tua di antara mereka. Karena bisa jadi Pak, ada sepupu, mungkin nggak sepupu langsung Pak, tapi sepupunya apa? Seperti saya tadi, nenek saya punya saudara. Jadi nenek saya itu punya saudara. Nah saudara nenek saya itu punya anak, anaknya punya anak lagi. Kan sebenarnya dengan saya kan adik kakak kan. Kan berarti nenek punya ibu saya kan punya saya. Nah, kan sebenarnya kayak saudara dengan saya. Saya pas ketemu Pak, ketemu di salah satu kantor, pas dia nyamperin, "Assalamualaikum Mang." Saya lihat kan, oh wajahnya ingat. Oh saya bilang, "Kamu anaknya ini ya?" Cuman saya nggak tahu nama, cuman tahu. Tapi kan tadi saudaranya ini adalah sebenarnya kalau itu saudara dari nenek gitu ya. Oh iya, saya bilang iya. Akhirnya saya tanya gimana kabarnya Uwa, karena ke ibu ayahnya itu saya panggilnya Uwa. Karena itu berarti keponakannya nenek saya. Nah saya panggil Uwa. Artinya apa? Sampai nyambung Pak. Oh ini tuh ternyata kerabat dan lain sebagainya. Ini adalah konteks kaitan dengan kalau yang lebih tua kita hormati. Berarti kan seperti kita menghormati orang tua, seperti menghormati kakak, kan begitu. Kemudian apa? Berikutnya apa? Menghibur jika sedih. Atau sebelumnya di sini apa? Yarhamu shaghiruhum, menyayangi yang muda, seperti kita kepada adik, seperti kita kepada anak. Ya. Kemudian wa ya'udu maridhahum, kalau ada yang sakit kita jenguk. Saya kemarin tuh Pak menjenguk orang sakit Pak. Ketika menjenguk, ya keluarganya nyeletuk mungkin Pak. Ya walaupun sebenarnya ini mah penilaian pribadi itu akan beda-beda. Saya jadi pelajaran buat saya. Katanya, alhamdulillah suami saya atau alhamdulillah ini ayah saya ini teman-temannya banyak dan teman-temannya sudah banyak yang menjenguk, tapi keluarganya masih pada sibuk belum pada menjenguk. Kan bahasa itu kan saya jadi pelajarannya apa? Oh nanti lagi kalau saya punya saudara sakit, maka harus ada skala prioritas Pak untuk menjenguknya. Ya mungkin hari ini Pak tidak bisa menjenguk secara langsung, minimal atau by phone. Kan makanya baca di satu tulisan Syekh Utsaimin itu ketika mensyarah tentang kitab Riyadhus Shalihin, itu ada satu bab Pak, menjenguk orang sakit. Di situ ada bab tentang menjenguk orang sakit. Sebenarnya pembahasannya tentang menjenguk orang sakit dan seterusnya. Nah begini Pak, kalau ada orang sakit, itu baik saudara kita atau apalagi tetangga kita, teman kita sakit, anjurannya kita menjenguk. Kalau kita tidak bisa menjenguk, maka kita tanyakan kondisinya. Menanyakan kondisi itu satu, mungkin kalau hari ini bisa menanyakan kepada yang sakitnya langsung, atau menanyakan kepada siapa? Kepada keluarganya. Ya, kepada keluarganya. Contoh kadang saya kalau ada kakak sakit kebetulan saya belum bisa menjenguk, maka biasanya suka tanya saya ke anaknya. Saya bilang gimana kabar mama, gimana kabar bapak gitu. Atau mungkin kalau kakak kalau contohnya kakak saya sakit, mungkin saya nanya ke suaminya atau nanya ke istrinya. Atau saya nanya langsung, kan begitu. Nah, ini kan bisa bertanya begitu, atau bertanya kepada orang yang baru menjenguk. Bapak Ibu contohnya ada tetangga di kota baru ini atau di mana gitu ya, sakit, kita belum sempat menjenguk. Ada tetangga kita, ada teman kita baru menjenguk, kita tanyakan bagaimana kondisinya. Dan itu adalah termasuk sunnahnya Rasul dan sunnahnya para sahabat. Ketika Rasulullah SAW sakit, ada sahabat yang menjenguk, tapi ada sahabat lain nggak menjenguk, terus nanya gimana kondisi Rasulullah SAW. Maka dijawab Rasul adalah lebih baik lagi, karena ketika itu Ali bin Abi Thalib setelah menjenguk. Ali bin Abi Thalib kan satu orang yang menjenguk, yang kedua beliau ada hubungan kekerabatan, di samping beliau juga ada seorang menantu. Kan ini adalah artinya Pak, wa ya'udu maridhahum. Kemudian berikutnya apa Bapak Ibu? Adalah berikutnya apa? Berikutnya apa? Menghibur kalau dia sedih. Makanya termasuk apa Pak? Termasuk mungkin kalau saudara kita ada yang meninggal, maka dia takziah. Mungkin nanti ketika pembahasan tentang bab jenazah Pak, itu takziah ini bisa dilakukan sebelum dimakamkan atau setelah dimakamkan. Dan takziah ini nggak mesti di hari pertama Pak, boleh di hari kedua, di hari ketiga. Makanya contohnya Bapak Ibu bisa jadi ada saudara jauh, udah sama saudara jauh,
Maksudnya saudara jauh itu kan tadi yang disebut dengan kerabat, bukan saudara dekat banget. Contohnya agak saudara jauh, kemudian apa? Mungkin hari ini meninggal, kita belum sempat takziah, maka bisa takziah besoknya. Nah, jadi takziah itu boleh kita takziah, tidak mesti hari H ketika wafat, boleh besoknya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kadang lebih utama takziah itu setelah dimakamkan. Karena kalau sebelum dimakamkan mah ya menyolatkan, kemudian mengkafani, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan memakamkan. Tapi kadang Pak, kalau takziah itu kan biasanya apa? Keluarga almarhum itu merasa sedihnya banget kapan biasanya? Kalau setelah dimakamkan kan? Kalau sebelum dimakamkan ramai Pak. Tapi begitu sudah dimakamkan, habisnya kan sepi. Nah makanya disitulah mungkin ada saudara yang takziah dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya apa? Wa yu'azzimu sabiim. Kemudian apa? Berikutnya apa? Membantu yang terkena musibah. Itu kalau kita berbicara tentang apa? Tentang berbuat baik kepada siapa? Kepada kerabat tersebut. Jadi ini adalah kalau kita berbicara tentang apa? Berbicara tentang berbuat baik kepada kerabat itu seperti itu. Nah, bahkan di sini kata beliau, yasiluhum wa in qata'uhu wa yalinu lahum wa in qasaw ma'ahu wa jaru alaih. Kata Syekh Abu Bakar ada tambahan Pak di sini. Bahkan disampaikan beliau di sini apa? Kalau mereka memutus silaturahmi, kita yang menyambung. Kalau mereka bersikap keras kepada kita, justru kita yang justru kita lemah lembut kepada mereka. Ini dalam rangka menjaga hubungan kekerabatan. Nah, ini adalah poin yang beliau sampaikan. Setelah itu baru beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang beliau sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Surat An-Nisa ayat pertama ini biasanya suka dibaca oleh khotib Jumat, ya. Di antaranya kan ketika khutbatul hajah itu kan innal hamla dan seterusnya, kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kemudian ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah dan seterusnya, kemudian wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Ayat ini menegaskan menjaga hubungan kekeluargaan sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah. Memelihara silaturahmi adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ini cara kita supaya apa? Supaya kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa itu apa? Dengan menjaga hubungan silaturahmi. Dan silaturahmi yang sesuai silaturahmi memang kalau dalam bahasa Indonesia dalam kamus besar bahasa Indonesia yang namanya silaturahmi itu apa? Yang namanya silaturahmi itu adalah menyambung tali kekeluargaan dan pertemanan, kan begitu. Tapi kalau lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, contohnya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yang namanya menyambung silaturahmi itu adalah menyambung tali kekerabatan. Adapun menyambung tali pertemanan kadang dinamakan dengan ziarah. Walaupun di kita ziarah identiknya dengan ziarah kubur Pak. Ya nggak apa-apa, itu nggak salah ya. Jadi jangan menyalahkan istilah itu, karena mungkin beda pengistilahan, nggak ada masalah. Tapi tadi silaturahim itu adalah menyambung tali kekerabatan. Ini ayat yang pertama Pak. Ayat yang kedua yang disampaikan adalah di dalam surat Al-Ahzab. Ini memang ayatnya tentang waris, maka ini disebut dengan ulul arham. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah. Artinya nanti Pak, kerabat itu nanti ada yang dzawil furud. Dzawil furud itu adalah nanti yang mendapatkan warisan karena sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tapi kalau dzawil furud nggak ada, itu nanti akan jatuh kepada yang disebut dengan dzawil arham atau ulul arham. Ayat ini menjelaskan bahwa kerabat memiliki hak istimewa dalam hukum waris. Hubungan darah menciptakan ikatan yang diakui dan dilindungi oleh syariat. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini apa? Ini menunjukkan kaitan dengan pembahasan tentang waris ini ada erat kaitannya dengan hubungan kekerabatan. Tapi Bapak Ibu, itu dulu yang disampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah ini gitu ya. Nanti ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Di samping nanti mungkin bagaimana aplikasi kita di ujung. Ini mah tambahan aja dari saya. Tambahan adalah aplikasi kita bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kaitan dengan berbuat baik atau adab kepada kerabat dan
saudara tersebut. Kita cukupkan dulu dengan hamdalah alamin subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sebentar ya, mungkin sekitar 15 menit ke depan kita selesaikan ayat-ayat dan hadis Nabi yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair kaitan dengan etika kita atau adab kita kepada kerabat dan saudara. Nanti setelah itu mungkin kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, kita buka sesi tanya jawab. Tadi kita sudah membahas 2 ayat. Pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan kaitan dengan menyambung silaturahmi. Itu adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persaudaraan ini erat kaitannya dengan hukum waris dalam Islam. Sehingga hubungan darah menciptakan ikatan yang diakui dan dilindungi oleh syariat. Makanya disebutkan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Jadi dalam konteks pembagian warisan, maka kerabat itu lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Sehingga ketika dzawil furud yang sudah ditentukan si fulan dapat warisan gak ada, maka nanti berikutnya akan jatuh kepada dzawil arham. Nah, berikutnya ayat ketiga yang disebutkan di dalam surat Muhammad ayat ke-22. Disebutkan dalam ayat ini, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Kan ayat ini memperingatkan bahayanya memutus hubungan kekeluargaan yang disejajarkan dengan membuat kerusakan di muka bumi. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa memutus silaturahmi itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Ar-Ra'du, kaitan dengan memutus silaturahmi itu dikaitkan dengan apa? Di surat Ar-Ra'du itu ada satu ayat, kalau kita ingin masuk surga dengan keluarga itu ada syaratnya. Kan itu satu kenikmatan tersendiri ketika kita bisa masuk surga dengan keluarga. Nah, di antara syarat supaya kita bisa masuk surga dengan keluarga itu apa? Jangan sampai kita termasuk orang yang memutus silaturahmi. Ini adalah salah satu yang disebutkan di dalam surat Ar-Ra'du. Kalau kita berbicara tentang apa? Tentang menyambung silaturahmi itu seperti ini. Jadi ayat ini memberikan kepada kita semuanya apa? Ancaman yang serius. Memutus silaturahmi itu disamakan dengan membuat kerusakan di muka bumi. Ayat keempat yang beliau sampaikan adalah di dalam surat Ar-Rum ayat 38. Dalam ayat ini menekankan kewajiban memberikan hak kepada kerabat sebagai jalan menuju keridhaan Allah. Fa'ati dzal qurba haqqahu. Berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan ibnu sabil. Dzalika khairun. Yang demikian itu lebih baik lil ladzina yuriduna wajhallah, bagi orang-orang yang menginginkan atau bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan apa? Memberikan hak kepada ahli keluarga itu lebih utama. Ini kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Satu, di sini Allah memerintahkan untuk berbuat adil, menegakkan keadilan dalam segala urusan. Wal ihsan, melakukan ihsan kepada sesama. Kemudian di sini apa? Wa ita'idil qurba, memberi bantuan kepada kerabat yang membutuhkan. Ini ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Kemudian ayat berikutnya, ini sudah kita bahas di bulan yang lalu, yaitu apa? Tentang surat An-Nisa ayat 36. Di sini Allah memerintahkan beribadah, kemudian berbakti kepada orang tua. Setelah orang tua apa? Wabidil kurba, berbuat baik kepada kerabat setelah prioritas kepada Allah dan orang tua. Jadi Allah, orang tua, kemudian kerabat. Ini adalah menjadi prioritas kalau kita lihat dari ayat ini. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair adalah kaitan dengan pembagian waris. Dalam pembagian waris itu ada yang dapat waris, ada yang enggak, padahal dia kerabat. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, apabila dalam pembagian waris itu ada kerabat yang dia kebetulan bukan ahli waris,
wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, farzuquhum minhu, memberikan rizki kepada mereka. Artinya berikanlah harta itu sekedarnya. Kalau tidak bisa melakukan itu, waqulu lahum qaulan ma'rufah. Saya pernah ngobrol Pak dengan keluarga ya, dengan keluarga dengan saudara ibu saya. Kadang di sebagian masyarakat kita ketika pembagian waris memang nggak salah Pak, hanya dibagikan kepada ahli waris saja. Padahal di situ mungkin contoh gini, ibu saya wafat, kan di situ ada adiknya ibu, ada keponakannya ibu, yang mungkin dia juga orang yang membutuhkan. Memang mereka bukan ahli waris, tapi alangkah baiknya kalau kita pun berbagi dengan mereka. Atau bisa jadi ada keponakan. Ini saya sering ingatkan Pak, contoh kemarin ada yang konsultasi waris ke saya. Kebetulan ada seorang ayah meninggal dunia. Ayah ini meninggal dunia sebelumnya anak yang meninggal dunia duluan. Dan anak ini punya anak, artinya punya, berarti kan si anak, jadi ada seorang anak meninggal punya anak. Kemudian setelah itu orang tuanya meninggal, maka otomatis anaknya ini berarti cucu dari orang yang meninggal itu gak dapat waris kan. Tapi saya sampaikan kepada anak-anak yang masih ada, saya bilang ini keponakan kalian, ayahnya itu saudara kalian, kakak kalian. Memang mereka bukan ahli waris, tapi alangkah lebih baiknya kalau dia pun dikasih. Saya tanya, barangkali saya bilang ada saudaranya almarhum bapak yang membutuhkan, nggak apa-apa, kasih mereka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dibolehkannya kita, bahkan di sini apa? Mengajarkan apa? Memberikan bagian kepada kerabat dan berbicara dengan kata yang baik, itu termasuk etika. Memang mereka bukan ahli waris Pak, tapi mereka adalah berhak untuk mendapatkan itu sebagai bagian dari apa? Kita berbuat baik kepada mereka. Tadi kan disampaikan di sini Pak, di antara berbuat baik kepada mereka itu apa? Menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menghibur yang sedih, menyukuk yang sakit, membantu yang terkena musibah. Termasuk juga apa? Berbagi dengan sesama. Itu kaitan dengan ayat ini. Ini adalah ayat terakhir yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Semuanya berbicara tentang kerabat. Bahkan apa yang beliau sampaikan itu pun disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin setelah membahas tentang birrul walidain. Kemudian di situ ada yang disebut dengan apa? Wasilatur rahim. Kemudian setelah itu ada uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian waqati'atur rahim, memutus silaturahmi, yaitu adalah memutus tali kekerabatan. Ini pun disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram. Padahal itu hadis berbicara tentang fikih, tapi di ujung beliau membahas tentang apa? Kitabul Jami, berbicara tentang adab. Di antara adab yang beliau sampaikan adalah babul birri wassilah, bab berbakti kepada orang tua dan menyambung tali kekerabatan. Ini adalah ayat-ayat yang beliau sampaikan. Nah, di antara hadis-hadis Nabi yang beliau sampaikan adalah disebutkan ada hadis kursi, Anar Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Wahadihir rahim, dan ini adalah rahim kerabat. Syaqaqtu laha isman min ismi, ini telah aku beri nama dengan pecahan dari nama yang aku ambil dari namaku. Kan rahim itu kan berasal dari kata rohama, ada disebut dengan Ar-Rahman. Kemudian rahim itu adalah asal katanya sama dengan Ar-Rahman. Maka Allah berfirman, aku beri nama dengan pecahan kata yang aku ambilkan dari namaku. Maka di sini disebutkan, paman wasalaha wasaltuhu, siapa yang menyambung hubungan kekerabatan tersebut, maka aku akan menyambungkannya. Waman qata'aha, siapa yang memutuskan hubungan dengan kekerabatan tersebut, maka qata'tuhu, maka aku akan memutusnya. Ini menunjukkan hubungan langsung antara menyambung silaturahmi dengan mendapatkan sambungan rahmat Allah. Kalau kita menyambung silaturahmi dengan kerabat, berarti kita mendapatkan rahmat Allah. Berarti kalau kita memutus, kita terputus dari rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu, ini di kita ada kebiasaan mudik ya. Mudik ini memang tradisi di kita. Di kita ini ada biasa munggahan banyak, itu tradisi, silakan, nggak apa-apa, asal jangan dijadikan satu keharusan. Nah, kadang kalau ada biasanya pertemuan keluarga atau halal bihalal di kita kan, maka kita prioritaskan kalau ada acara halal bihalal itu justru dengan keluarga. Kalau ada acara mudik, maka tujuan kita mudik di samping orang tua adalah satu, kalau ada adik dan kakak kita.
setelah itu ada kerabat kita. Itu prioritas utama. Bukan berarti melarang ke yang lain, enggak, yang lain juga boleh, silahkan. Tapi ini harus menjadi prioritas utama kita. Jadi jangan sampai kita ini ada kegiatan dengan teman, lain sebagainya, kita semangat, pas giliran dengan keluarga, nah itu kebalik. Harusnya kita prioritaskan. Maka yang berikutnya Pak, ini kalau kita lihat hadis, ini kan ada hadis Nabi, ketika ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Kan ibumu, 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 baru ayahmu, kan itu yang masyhur di kita. Tapi Pak, ada riwayat lain yang hadis ini diriwayatkan oleh ada hadis lain, ketika kepada siapa saya berbuat baik? Kepada ibumu, 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 ayahmu, kemudian kepada kerabatmu secara berurutan. Disebutkan summal aqraba fal aqrab, artinya kepada kerabat berarti adik, kakak, dan seterusnya. Ini kaitan dengan hadis Nabi. Kemudian Rasul pernah ditanya, pertanyaannya ini Pak, amalan apa yang banyak memasukkan amal apa yang banyak memasukkan orang ke surga? Disebutkan su'ila an amma yudkhilul jannata minal a'mal wa yubaiduhu anin nar. Rasul ditanya amal apa yang dapat memasukkan orang ke surga dan dapat menjauhkan dari api neraka. Jawabannya 4 Pak. 1, tauhid. Tauhid itu apa? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sedikit pun. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Nah yang terakhir apa Pak? Watasilur rahim, menyambung silaturahim. Maksudnya apa? Menyambung tali kekerabatan. Makanya di dalam surat Ar-Ra'd itu disebutkan, tadi saya sampaikan sebelum sholat, bahwa ada satu ayat surga Aden, yang mana orang ingin masuk ke dalam surga Aden itu bukan hanya dia. Siapa? Wa man sholah min abaihim orang-orang soleh dari anak dari nenek moyangnya, dari anak keturunannya. Kemudian setelah itu apa? Menyebutkan Pak, ada kriteria khusus bahkan sebelum ayat itu dan setelahnya. Sebelum ayat itu disebutkan di antara kriteria orang yang akan dimasukkan ke dalam surga bersama keluarga itu siapa? Orang yang menyambung silaturahmi. Itu apa? Menyambung tali kekerabatan. Nanti bisa lihat di ayat ke-18 sampai ayat ke-25 di dalam surat Ar-Ra'd. Itu secara khusus berbicara tentang bagaimana supaya kita bisa reuni bersama keluarga di surga. Kemudian berikutnya, ini tadi disampaikan Pak, kedudukan bibi. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, innaha bimanzilatil sesungguhnya bibi itu kedudukannya seperti ibu kandung. Artinya kalau ibu kita sudah tidak ada, maka apa? Maka berarti apa? Di situ masih ada bibi. Maka di sini al-khala itu bibi dari pihak ibu. Bahkan disebutkan kalau kita bersodakoh kepada kerabat itu pahalanya double. Sodakoh kepada fakir miskin hanya dihitung 1. Sodakoh kepada kerabat itu dihitung sodakoh dan menyambung hubungan kekerabatan. Makanya Bapak Ibu yang Allah berikan kelebihan rizki, di bulan Ramadan ini kan kita banyak berbagi. Nah sebelum kita berbagi dengan orang lain, maka kita prioritaskan siapa? Berbagi dengan kerabat dulu. Bahkan seandainya Bapak Ibu ada kewajiban zakat yang harus ditunaikan, seandainya kerabat termasuk mustahik, berikan zakat kepada mereka, tidak jadi masalah, asalkan dia bukan anak kita, bukan orang tua kita, bukan istri kita. Seandainya punten kita punya adik atau kakak yang dia memang bukan tanggungan kita, atau kita punya paman dari ayah, dari ibu, atau punya sepupu yang kebetulan Allah takdirkan mungkin dia termasuk mustahik zakat, sedangkan kita termasuk muzaki, maka berikan kepada mereka. Itu diperbolehkan. Bahkan kalau kita bersodakoh, sodakoh kepada mereka itu double. Dan gak usah bilang ke kerabat kita, contohnya Bapak Ibu ngasih zakat, kemudian ke saudara, ini zakat saya, gak usah. Karena zakat itu bukan termasuk rukun ijab kabul. Maksud ijab kabul tuh jadi harus disampaikan, enggak. Tapi kalau Bapak Ibu bayar ke masjid perlu disampaikan. Kenapa perlu disampaikan kalau ke masjid? Karena kalau ke masjid atau ke panitia zakat, supaya panitia zakat tuh ini zakat, ini sodakoh, kan dipisahkan. Karena nanti pendistribusiannya akan berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu ngasih ke kerabat, ini sodakoh, ini zakat, nggak usah. Iya sodakoh abdinya, iya zakat abdinya, nggak usah. Kasihkan aja langsung. Jadi contohnya nggak apa-apa Pak, bisa aja kan, contohnya Bapak Ibu punya kewajiban zakat tahun ini atau bulan Ramadan ini 10 juta. Taruhlah 5 jutanya karena kita hidup di masjid ini gitu ya. Kita hidup di masjid Di masjid ini, di Masjid Al-Ukhuwah ini, ya kita 5 juta di sini, 5 juta kita bagikan ke kerabat. Tapi dia yang mustahik kalau zakat ya. Kalau bukan mustahik jangan. Kalau sodakoh kan bebas. Kan bisa jadi Bapak Ibu kan ada kebiasaan di kita berbagi nanti di lebaran, nggak apa-apa, berbagi sebelum lebaran juga nggak apa-apa.
Kan ada istilah apa namanya? Kalau kita makan kalau kumpul nanti bagi-bagi gitu ya. Ya nggak apa-apa, kerabat duluan sebelum kita berbagi kepada yang lain. Ini kenapa? Karena kalau kita berbagi dengan sahabat itu pahalanya double. Satu adalah pahala kita berbagi, yang kedua adalah pahala kita menyambung hubungan kekerabatan. Ini menunjukkan pahala berlipat ketika berbuat baik kepada kerabat karena bernilai sebagai sedekah sekaligus silaturahmi. Sama seperti kalau kerabat kita itu adalah tetangga. Kerabat kita itu adalah tetangga. Hadis terakhir yang disebutkan, bahkan kalaupun non muslim itu tetap dianjurkan menyambung tali persaudaraan itu. Jadi bukan karena muslim kita menyambung, enggak. Non muslim pun enggak apa-apa. Ini kan kisah Asma binti Abi Bakar. Asma ini punya ibu. Ibunya itu kebetulan musyrik, datang ke Mekah sengaja ingin bertemu. Dia bingung, ya Rasul, ini ibu saya, kalau ditemuin atau enggak? Apa kata Rasulullah SAW? Temuin ibumu. Padahal dia ibunya musyrikah. Ini menjelaskan kewajiban menyambung silaturahmi berlaku kepada kerabat yang beda keyakinan. Perbedaan agama tidak menghapus kewajiban berbuat baik kepada kerabat. Yang jangan itu adalah urusan ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Kalau ada kerabat non muslim dia meninggal dunia, takziah biasa. Tapi kalau urusan pemakaman itu mah urusan ibadah, biar mereka agama mereka yang ngurus. Tapi urusan kemanusiaannya tetap. Apalagi itu adalah sebagai kerabat. Sehingga boleh-boleh saja nanti kalau lebaran ada keluarga kita non muslim, kita ngasih apa namanya, Pak? Ya ngasih sodakoh, nggak apa-apa, boleh. Ya nggak boleh zakat kan. Kalau zaman dulu mah Pak, nggak tahu bapak-bapak ibu-ibu ngalamin nggak ada rantang terbang, Pak. Kan dulu mah kalau 10 hari terakhir itu kan, wah itu rantang itu kan kemana-mana gitu ya. Anak ngasih ke ibu anak ngasih ke ibunya, ke ayahnya, ke paman, kan dulu begitu. Ya kalau sekarang mungkin diganti jadi hampers gitu ya. Jadi bedanya itu aja sih. Kalau sekarang mungkin pakai parcel. Kalau dulu mah kan rantang, Pak, rantang yang 4 susun itu ya. Yang bawahnya nasi, kalau punya duit daging, kalau nggak punya duit telur, kan begitu ya. Nah lantai paling atas apa tuh? Kerupuk ya kalau nggak salah. Nah itu kan. Nah sekarang udah nggak ada ya. Mungkin sekarang jadi parcel, Pak, nggak apa-apa. Itu lanjutkan. Kan kalau dulu siapa yang dikasih? Kerabat. Ibu saya itu, karena dulu ibu saya, walaupun memang anak ibu saya itu cuma 6, tapi dari ibu satu lagi 8, tapi itu kalau lebaran, Pak, kalau Ramadan, itu anak-anak yang dari ibu yang lain tetap ngirim ke ibu saya. Makanya dulu tuh kami kalau sudah 10 hari terakhir tuh mungkin ibu saya nggak masak pun udah cukup. Kenapa? Karena dikirim oleh, ini anak pertama ngirim, anak kedua ngirim gitu ya. Ya mungkin yang paling kecil saya aja, karena yang lain sudah pada nikah semua, ya tinggal saya yang paling kecil. Maka apa? Ya untuk makan berdua saya dengan ibu saya mungkin cukup. Nah ini kan kebiasaan ini kan ada hal bagusnya apa? Bukan berarti harus di bulan Ramadan, tapi positifnya apa? Positifnya tadi Pak, berbagi. Mungkin sekarang diganti parcel atau apa, mangga lah, silahkan aja. Tapi ini ada kebaikan tersendiri kepada kerabat kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka pertama, komunikasi rutin, Pak. Menghubungi kerabat secara berkala melalui telepon, pesan, atau kunjungan langsung untuk menjaga kedekatan hubungan. Ya. Jadi sesibuk apapun mungkin by phone, Pak. Ya saya kebetulan ada kakak yang agak jauh. Itu saya kalau yang ada yang jauh tapi karena anak saya sekolah di situ, jadi tiap bulan ketemu. Tapi ada kakak saya, kadang saya tiba-tiba udah depan rumahnya, saya udah di depan rumah gitu. Kadang kakak, cuman dalam beberapa bulan ini sudah lama. Tapi komunikasi tetap jalan. Kadang kakak saya miss call ke saya, atau bukan kakak saya nge-WA nanyain kabar, kemudian saya telepon gitu kan, seperti itu. Jadi komunikasi rutin, Pak, dengan saudara. Karena biasanya kalau jarang komunikasi itu semakin hambar. Semakin sering komunikasi akan berbeda. Mungkin dengan hari ini kan dimudahkan ya, dengan video call dan lain sebagainya. Atau bisa aja Pak, komunikasi rutin ini buat kajian online keluarga besar. Kan bisa dilakukan. Yang kedua Pak, berbagi rezeki. Memberikan bantuan finansial atau materi kepada kerabat yang membutuhkan, terutama saat hari raya atau ada kebutuhan mendesak. Mangga gitu ya, kalau bisa dilakukan seperti ini. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Adalah apa? Yang bisa kita lakukan adalah yang ketiga, hadir saat momentum penting. Contohnya apa? Keluarga ada nikahan, ada kelahiran, atau berkabung, serta juga sakit, untuk menunjukkan kepedulian. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang membuat dia bahagia, termasuk yang membuat sedih, kita selalu hadir di situ. Ya. Jadi selalu menghadiri. Saya itu ada saudara Pak, subhanallah gitu ya, anak-anaknya itu kalau diundang selalu hadir. Saya punya anaknya kakak saya, nomor berapa? Saya mungkin nomor 8, nomor 6 mungkin. Kakak saya nomor 6.
Itu anaknya itu Pak, kalau diundang selalu hadir. Dulu bahkan ketika ibu saya masih ada, itu selalu hadir. Saya nikah hadir, ada keponakan nikah selalu hadir. Artinya apa? Dia momentum apapun, termasuk kalau ada yang meninggal apa, selalu hadir. Nah ini kan dalam konteks ini subhanallah Pak, ini hal yang hal yang penting. Jadi kita selalu hadir di saat-saat penting. Kemudian memaafkan dan berdamai, mengambil inisiatif untuk memaafkan kesalahan kerabat dan menyambung kembali hubungan yang sempat renggang dengan lemah lembut. Nah kan dalam hadis disebutkan orang yang menyambung silaturahmi itu bukan membalas. Gini, ada saudara selalu berkunjung, kita kunjungi, itu mah biasa. Tapi yang luar biasa itu kata Rasul gimana? Orang yang menyambung memutus silaturahmi kita sambung. Orang berbuat jahat kita justru berbuat baik. Bahkan ada sahabat curhat, ya Rasul saya punya saudara, saya sambung dia memutus, saya berbuat baik dia berbuat jahat. Apa kata Rasulullah? Kalau apa yang kamu katakan itu benar, maka kamu akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Ini adalah ini. Kemudian mengadakan pertemuan keluarga, bagus Pak. Menyelenggarakan acara kumpul keluarga secara berkala untuk mempererat ikatan. Saya ada kakak ipar saya Pak. Kakak ipar saya itu kakaknya istri ya. Kebetulan kakak istri ini punya suaminya itu sepupuan. Jadi kalau acara keluarga itu saya ikut, itu sebenarnya dari sini saudara gitu. Jadi kakak ipar saya itu punya suaminya itu sepupunya. Jadi makanya kakak ipar saya itu manggil ke mertua saya, suaminya kakak ipar tuh manggil ke mertua saya ya bapak, ya uak. Karena mertua saya itu dengan ayahnya itu adik kakak gitu. Nah, kalau itu bagus tuh Pak, ada kegiatan bulanan, arisan. Dan akhirnya jadi tahu, oh ini kerabatnya ini datang dari sebagainya. Ya ini adalah mengadakan pertemuan. Ya tentu di situ ada kegiatan apa yang positif, silahkan. Kemudian mendoakan kerabat ya, walaupun tadi mungkin kalau ini kan perlu ketemu, ada komunikasi, tapi jangan lupa Pak, selalu mendoakan kebaikan untuk semua kerabat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dalam setiap kesempatan. Makanya ada doa kan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, itu termasuk adalah berdoa kepada kerabat kita. Tapi saya kira itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Insyaallah nanti kalau ada yang mau materi nanti saya kirimkan seperti bulan yang lalu ya. Nanti insyaallah saya kirimkan materinya, mungkin nanti bisa di-share. Dan ini saya ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazari, kecuali slide terakhir. Kalau slide terakhir mah ini bukan dari beliau, ini mah beliau tidak menyebutkan, cuman bagaimana mungkin aplikasi dalam hari ini, di zaman modern hari ini bisa kita lakukan di antaranya. Bapak Ibu bisa menambahkan, bisa mengurangi, silahkan. Ini mah bukan satu hal yang saklek ya yang disampaikan. Tapi saya kira itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri barangkali, maka kalau ada hal-hal yang didiskusikan dari Bapak Ibu semuanya, barangkali mangga boleh tafadhol masykur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur jazakallahu khairan katsiran untuk Ustaz yang telah memberikan materi. Mungkin apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, satu pertanyaan singkat, apakah ada? Silakan. Dari jamaah Ibu apa? Apakah ada? Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehubungan dengan tadi ada waris yang dibahas. Misalnya nih seorang ayah sudah mempersiapkan semua nih pendidikannya, terus ya segala sesuatu lah buat anak pribadi, karena mungkin anaknya masih kecil dan dia sudah memprediksi atau mempersiapkan biaya sampai pendidikannya selesai. Nah, di suatu kejadiannya adalah anaknya belum selesai, terus ayahnya udah tidak meninggal. Nah, jadi pertanyaan adalah apakah sejumlah budget yang dialokasikan untuk pendidikan anak-anaknya itu akan menjadi waris yang harus dibagi, atau dipisahkan terlebih dahulu ini sampai pendidikannya selesai baru sisanya dibagi untuk waris. Itu ya. Nah, ini menarik ya. Ini kan gini Pak. Nah ini yang pernah saya sampaikan dulu. Bedakan hibah dengan wasiat. Jadi gini, hibah dengan wasiat itu dua hal yang berbeda. Kalau sudah dihibahkan kepada anak, contoh gini, saya sudah mempersiapkan pendidikan untuk anak, dan saya sudah hibahkan ke anak, dan ini buat anak saya gitu. Jadi akhirnya apa? Kalau itu punya anak berarti apa? Itu sudah bukan punya saya lagi. Nah cuman kan kalau baru dipersiapkan, belum diakadkan, ya itu harus dibagi waris. Tapi kalau ini punya anak saya,
untuk biaya pendidikannya. Sehingga apa? Ketika ada kebutuhan pendidikan diambil dari situ. Dan itu sudah diikrarkan. Kalau sudah diikrarkan ini untuk anak saya dan itu sudah diberikan kepada anak, berarti apa? Jadi milik anak. Nah, cuman konsekuensinya apa? Jika anak itu meninggal dunia dulu, kalau anak itu meninggal dunia berarti jadi warisan. Warisan apa? Warisan anak yang dibagikan kepada ahli waris yang ada ketika itu. Itu mungkin konsekuensinya. Tapi kalau begini mah baru disiapkan dalam bentuk tabungan. Tapi tabungan juga masih atas nama saya, dan itu mah cuman memang nanti ini mah buat persiapan anak saya. Nah, kan kalau dalam bentuk wasiat jadi nggak boleh. Makanya buat Bapak Ibu yang sudah menyiapkan budget pendidikan untuk anak, contohnya sampai SMA gitu ya, bagusnya dari sekarang langsung dihibahkan. Ini milik anak. Bahkan kalau bagusnya apa? Bagusnya mungkin dibuatin rekening atas nama anak khusus dan itu disampaikan ini punya anak. Sehingga nanti kita pun tidak boleh mengganggu-gugat konteks kaitan dengan bab itu. Cuman tadi konsekuensinya jadi warisan. Tapi kalau hanya baru niat atau nanti kalau saya wafat nanti ini untuk biaya pendidikan anak, itu jatuhnya kepada wasiat. Kalau wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Itu ya. Jadi tadi Pak, poinnya adalah di situ. Makanya sekali lagi kalau Bapak Ibu sudah tadi punya rencana buat pendidikan anak, bagusnya apa? Langsung kasihkan ke anak, bahkan buatkan rekening atas nama anak khusus. Sehingga kalau kita tutup usia, maka apa? Maka itu memang sudah tidak diganggu gugat lagi. Nah, mungkin yang jadi masalah berikutnya apa? Bagaimana kalau ini Pak, kalau asuransi? Nah, asuransi yang syariah lah gitu. Kalau yang konven kan nggak boleh. Ini yang syariah bicaranya. Nah, asuransi syariah pun sama. Sebenarnya gini, asuransi itu kan uang milik saya yang disimpan kan. Kalau saya meninggal nanti ada kompensasi kan begitu. Nah, bagusnya kalau Bapak Ibu punya asuransi pun sudah dihibahkan kepada anak. Jadi contoh gini, kan asuransi itu sudah ada nama ini ya, nama nanti ahli waris yang akan dapatkan. Maka dari awal sudah disampaikan, ini mah bukan punya saya. Ini mah punya anak saya. Ini mah punya istri saya. Sehingga apa? Kalau nanti saya meninggal dunia itu sudah bukan milik saya, itu memang milik istri. Tapi kalau belum diakadkan seperti itu, maka itu tetap nanti harus jadi warisan. Kan contohnya saya buat saya buat polis asuransi gitu ya, nanti kalau saya meninggal ini dan sebagainya, maka itu tetap jadi milik ahli waris walaupun nanti di situ tercatat ada nama fulan dan fulan. Itu ya. Jadi makanya Pak, harus kalau kita pingin ngasih ke anak untuk biaya pendidikan, untuk apa dan lain sebagainya, termasuk ngasih ke istri, maka langsung cash, dalam bentuk cash. Walaupun tadi kalau anak masih kecil kan nggak mungkin dikasih ke anak semua kan, maka apa? Tetap dikelola oleh orang tua. Nanti apa? Nanti dikeluarkan berdasarkan kebutuhan anak tersebut. Itu Pak barangkali ya. Wallahu a'lam. Tapi saya kira cukup barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan di hari ini. Sebelum saya akhiri, saya mohon keikhlasan doa dari Bapak Ibu semuanya. Insya Allah saya hari Jumat besok Bapak Ibu akan melaksanakan sidang terbuka promosi doktor saya. Alhamdulillah bulan kemarin pengajian kemarin itu saya baru selesai sidang, sebenarnya sidang tertutup. Cuman untuk besok hari Jumat ini sidang terbuka. Alhamdulillah di kurang dari 1 bulan bisa menyelesaikan terbuka dan tertutup ya, karena waktunya mepet mungkin ya. Jadi mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti hari Jumat sore jam 15.30 saya akan melaksanakan sidang terbuka promosi doktor saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan ya dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para oponen, para penguji, bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih sehingga mudah dipahami, dan mudah-mudahan juga pertanyaan-pertanyaannya mudah dan saya pun bisa menjawab dengan mudah, dan mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bermanfaat khusus bagi saya, umumnya mungkin bagi kaum muslimin, sehingga nanti bisa lebih bermanfaat lagi ilmu yang saya dapatkan itu untuk keberkahan hidup saya dan keberkahan kaum muslimin semuanya. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu yang sedang studi atau anak yang sedang studi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Ala hadin yaqulanatan shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi Bapak Ibu demikian yang disampaikan. Mohon maaf kalau kesalahan dan kekurangan. Hadanallakum ajmain wallahu muwaffiq liqomit thoriq. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Ihdinas siratal mustaqim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.